Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Auto Ride Max. Akhirnya, sekarang kita bisa test drive Honda Civic RS Turbo yang sedan. Tapi video ini singkat aja karena kita cuma test drive sebentar dari Senayan, BSD, ke Senayan lagi. Jadi seperti apa sedan yang udah tumbuh dewasa dan besar menjadi harga 567 juta ini? Cek video ini. Oke, jadi agenda test drive kali ini kita rutenya nggak jauh-jauh ya, cuma dari sekitaran Senayan sampai ke BSD. Mungkin nggak terlalu menantang, tapi ada variasi aspalnya. Jadi ada aspal halus, ada aspal kasar, dan ada juga beton kayak gini. Dan hal pertama yang pengen gue komentari adalah teknologi Honda Sensing-nya. Kenapa? Karena canggih beneran. Dan bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena kalau kita nyalain mode cruise-nya, mode Honda Sensing-nya di sini, dia tuh bisa ngebaca keadaan sekitar. Misal, depan ada mobil, di sini ada display gambar mobil. Depan ada truk, di sini juga nampilin gambar truk, bukan cuma mobil generik kayak gitu-gitu aja. Bahkan marka jalan pun ditampilin sama dia. Sungguh detail yang gue nggak expect ini dari Honda dulu, jujur. Kalau sekarang, gile. Honda bisa sedetail ini kalau bikin teknologi ya. Dan tadi kita sempat cobain cruise controlnya juga, adaptive cruise control, dan kita bisa pakai itu buat macet-macetan. Jadi misalnya kita set kecepatannya 30, terus mobil depan pelan-pelan sampai berhenti, kita juga ikutan berhenti. Dan kalau dia mulai jalan, kita juga mulai ikutan jalan. Enak buat macet-macetan, enak buat di Jakarta. Dan nggak cuma itu, dia punya sistem LKAS atau Lane Keep Assist Systemnya ini, dia juga lumayan bagus dalam menjaga mobil supaya tetap di tengah-tengah. Jadi sekarang gue lagi aktifin ya, dan jangan dicoba, ini gue cuma untuk mendemonstrasikan gimana LKS-nya. Depan ada tikungan. Nah, dia tuh setirnya pelan-pelan belok ngikutin marka jalan. Jangan dicoba ya, itu cuma contoh aja buat nyontohin gimana bagusnya LKS si Honda Civic RS ini. Dan banyak lagi yang bisa gue rasakan. Pertama adalah mesinnya, si mesin 1500cc 4 silinder VTEC turbo ini, dia tenaganya sebenarnya cuma naik sedikit ya, 5 PS, dan torsinya juga naik 20 Nm. Jadi total tenaganya sekarang 178 PS, torsinya 240 Nm. Initial bite-nya tuh, jadi kalau dari start mungkin nggak terlalu kerasa spesial, tapi begitu turbonya kick in, dia langsung lari, dan larinya tuh enak. Hehehe. Cuma dari apa yang gue rasakan, peredaman suara sih sebenarnya biasa aja ya, terutama untuk mobil yang harganya udah setinggi ini. Tapi ya itu nanti bakal kita coba lebih lanjut kalau emang ada unit testnya. Sekarang kita lanjut nyetir dulu sampai BSD. Sekarang kita baru aja keluar dari tol Serpong dan udah masuk sekitaran BSD. Umum di sekitar sini kita dapat jalanan yang agak kurang rata, dan dare I say, suspensinya, bantingannya enak, lembut, dan malah kerasa kayak ada sedikit sentuhan ala-ala sedan premium. Kalau boleh gue bilang begitu ya. Ini mungkin nggak kalah sama mobil-mobil lain di kelasnya gitu. Civic udah sedewasa ini dari segi penampilan, interior, teknologi, bahkan kualitas berkendara. Ini sebuah Honda, men. Ini sebuah Civic. Bisa seenak ini. Tapi tetap, kita bakal coba lebih jauh lagi nanti saat kita bisa pinjam unit testnya. Mesinnya responsif, bantingannya enak, dan tadi kita udah coba dibelokan, ternyata setirnya tuh bobotnya sebenarnya lumayan pas, ya responnya juga bagus, akurasinya pun oke. Nah, salah satu feature Honda Sensing yang paling pengen gue coba itu adalah LCDN, Lead Car Departure Notification. Sekarang kita lagi berhenti di lampu merah, di depan itu ada Civic lain. Misal lampu merah lama banget, aduh anjir, bosen, ngantuk. Oh, ada alarm, berarti dia udah jalan. Nah, sekarang kita duduk di jok belakang. Dan seperti di versi present review yang kalian bisa lihat di sebelah sini, space belakangnya emang jadi lebih lega karena mobil ini jadi sedikit lebih panjang, dan wheelbase-nya atau jarak antara roda depan dan belakang itu juga nambah panjang. Makanya ruang dengkul gue bagus, gue tingginya 178 cm, ruang kepala juga bagus buat ukuran sedan, dan
ada yang gue lupa bahas di video pertama. Jadi kalau kalian buka laci tengah dan ambil tatakan koin ini, di baliknya itu ada gambar origami Honda Civic generasi pertama. Ini Easter egg bagus yang menandakan kalau Honda tuh menghargai sejarahnya. Dan biasanya detail-detail kecil kayak gini gue temukan di mobil-mobil kayak sebuah Jeep gitu misalnya, bukan dari sebuah Honda. Oke, detail lain dari mobil ini, dia udah mengadopsi penutup tangki bensin itu yang kayak model mobil Eropa. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita kunci mobilnya, kita kunci semua pintunya, tutup bensinnya itu nggak bisa dibuka. Tapi kalau kita buka kuncinya, dia bisa dibuka. Dan seperti yang pernah gue bilang juga, nuansa interiornya tuh bagus. Meskipun ternyata kalau door trim pengemudi atau depan terutama ya, ditekan-tekan dikit, emang masih sedikit agak goyang. Sedikit sih, tapi sayang aja harga mobil ini udah nggak murah loh. Ya, jadi itu dia test drive Honda Civic RS. Kita nyobainnya sebentar aja, cuma dari Senayan, BSD ke Senayan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan sekarang? Pertama, Honda sensingnya enak buat dipakai. Adaptive cruise controlnya enak, low speed follow-nya enak buat macet-macetan, dan lane keep assist-nya juga bagus buat jaga kita tetap di tengah jalan. Dan sekilas, sebentar kita cobain, mobil ini terasa lebih nyaman dan lebih dewasa daripada pendahulunya. Dewasa maksudnya dia lebih lembut, lebih halus. Tapi ingat, itu kita baru coba sebentar. Potensi mobil ini bakal lebih ketahuan lagi saat kita bisa pinjam mobil ini untuk tes jarak jauh. Jadi tunggu aja video review lengkapnya ya. Jadi untuk sementara tesnya ini dulu. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe. Dadah.